Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang sangat saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga hari ini, Jumat 24 Maret 2023, bersama saya Ferini Handayani. Saya berharap pagi hari ini semua ada dalam sukacita dan penuh dengan ucapan syukur seperti yang sebentar lagi akan kita naikkan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Engkau telah melindungi kami dan membangunkan kami dengan tubuh dan jiwa yang segar. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah setiap dari kami yang mendengarkannya bisa mengimaninya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam hidup keseharian kami. Beri hikmat hamba-Mu yang akan membawakannya, supaya yang disampaikannya semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Tema Saren pagi hari ini adalah Broken Crayon Still Color, sebuah kutipan yang kemudian dijadikan judul beberapa buku oleh beberapa pengarang. Dan nats yang mendasarinya saya ambilkan dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan, entah kegagalan yang kecil ataupun yang besar. Dari kegagalan bangun lebih pagi yang mengakibatkan terlambat masuk bekerja, atau kegagalan mengelola usaha yang berujung kepada kebangkrutan yang sangat besar. Banyak kegagalan yang membuat kita melihat bahwa kita banyak kekurangan, tidak kompeten, tidak cukup baik, dan pikiran-pikiran serta perasaan yang menyudutkan diri kita sendiri, dan akhirnya makin memperburuk suasana hati dan keadaan. Dalam situasi seperti ini, pernahkah kita bertanya dan berpikir, apakah yang kita alami adalah seburuk dan separah yang kita pikirkan? Umumnya kita berpikir dan mengenal istilah good things happen to good people. Hal-hal yang baik tentunya terjadi pada orang-orang yang baik. Tidak heran kita sering berbuat baik dengan harapan mendapatkan berkat. Namun, pemikiran ini sering membuat kita kecewa pada Tuhan pada saat sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab mencatat bahwa kejadian terburuk justru menimpa pribadi paling baik yang tidak bercacat celah sama sekali, yaitu Tuhan kita Yesus. Seperti dicatat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam Alkitab banyak cerita yang mengisahkan bahwa hal baik justru bisa terjadi dari hal-hal yang buruk. Kematian Yesus sebagai seseorang yang dianggap kriminal justru melahirkan jalan keselamatan bagi kita. Kejadian buruk, titik terlemah dan terendah dalam hidup kita bisa diubahkannya menjadi berkat di tangannya. Dikatakan oleh Yesus bahwa cukuplah kasih karunia-Nya bagi kita, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Pikiran kita adalah kunci dari segala hal yang terjadi pada diri kita. Sehingga sepatutnya kita mulai berusaha mengubah pemikiran kita bahwa mengalami kejadian buruk bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan memang tidak pernah berkata bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Tapi Ia berjanji selalu menemani di setiap musim hidup ini.
Kalaupun seringkali pergumulan dan masalah yang kita hadapi seperti mematah-matahkan dan meremukkan kita, tapi biarlah Tuhan yang akan memulihkan dan memilihkan warna yang indah pada kesudahannya. Senantiasa kita selalu mengingat bahwa krayon yang patah pun dapat tetap memberikan warna. Kita tetap bisa berarti dan berguna meskipun pada saat mengalami kejatuhan. Satu hal yang paling penting menurut saya yang patut direnungkan dan dijawab secara pribadi adalah apakah kelemahan dan hal-hal buruk yang terjadi pada kita semakin mendekatkan kita kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Dia. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang selalu menyegarkan hati kami. Bahwa bagaimanapun keadaan yang sedang kami alami, Engkau tidak tinggal diam dan meninggalkan kami. Engkau menemani dan menjadi teman seperjalanan kami. Dan semuanya menyadarkan kami bahwa kami tetap berarti di mata-Mu. Dan dapat Engkau gunakan sebagai perpanjangan tangan-Mu. Meskipun di tengah-tengah kelemahan dan kejatuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, saran kita pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan senantiasa selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin.